Janganlah kau bimbang, janganlah kau ragu, teruslah berjuang, menahan nafsu. Hafalkan Al-Quran, janganlah terburu. Banyak orang tua mencari menantu. Awalnya itu adalah ummiyin, tapi setelahnya itu menjadi para pakar-pakar ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dawa wa la amma ba'd. Yang sama-sama sangat kita hormati, kita muliakan Bapak Yai Kiai Haji Ahmad Arif Ibn Al-Hajj Kiai Haji Nur Iskandar beserta ibunda Nyai kita bersama Ibu Nyai Nadhirah dan tadi juga Ibu Nyai Nahdiyah, segenap para alim ulama, para pimpinan sepuh, para wali santri, alhamdulillah pada terutama yang pada hari ini kita saksikan bersama wisudawan dan wisudawati, baik yang 30 juz mau juz 30, baik yang 30 juz maupun yang masih 10. Para hadirin sekalian, salah satu hal yang sangat kita banggakan adalah, kita nantikan adalah bagaimana kita menghormati para khatimin dan khatimat, para hafizin dan hafizat. Walaupun misalnya di sini yang kita haflai itu adalah mereka-mereka yang hafal juz 30, apalagi yang 30 juz. Kita memang harus bergembira karena ada isyarah ke arah itu, yaitu sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Telah datang kepada kamu sekalian maw'izatun, yaitu pemperingat ataupun nasihat-nasihat dari Tuhanmu. Wa syifa'un lima fis sudur, dan obat dari segala penyakit hati. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi petunjuk dan rahmat kepada orang-orang mukmin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Rasul, bi fadlillah, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu sekalian itu bergembira. Fal tafrahu wa fi qiraatin fal yafrahu. Mereka itu bersuka. Dari ayat ini dulu Sayyid Muhammad Alawi bin Alawi Al-Maliki itu mengistimbatkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah merupakan rahmah. Beliau adalah ar-rahmatul muhda, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbangga, kita harus bergembira atas diutusnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita sekalian. Begitu juga pada malam hari ini kita harus bergembira karena ada di antara anak-anak kita, banyak di antara anak-anak kita itu mereka berjibaku, mereka berusaha untuk menghafalkan ayat suci Al-Quran. Dan pada akhirnya mereka mampu untuk bisa menghafalkan walaupun sebagian daripada ayat suci Al-Quran. Dahulu Abdullah ibn Umar
pada waktu hafal surah Al-Baqarah itu menyembelih sapi itu. Menyembelih onta ya. Yadhbahu badala. Karena bergembira bisa menghafalkan satu surah saja, surah Al-Baqarah itu saja itu. Kana ahaduna idza hafadha surat Al-Baqarati jadda fi a'yunina. Itu pada masa itu, pada masa sahabat. Apabila ada satu di antara kita, para sahabat itu ada yang hafal surah Al-Baqarah, jadda fi a'yunina, mempunyai sendiri, martabat tersendiri. Karena memang surat Al-Baqarah itu memang surah yang disebutkan oleh Nabi Az-Zahrawaini, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Iqra'u Az-Zahrawaini fa innahuma ya'tiyaman yaumal qiyamah wa 'aibahuma ghayayatan tashfa'ani ashabihima. Yaitu surah Al-Baqarah itu. Nah, kita juga dengan ya mudah-mudahan dari para wisudawan dan wisudawati yang sekarang masih hafal juz 30, insya Allah nanti bisa dilanjutkan dengan menghafalkan juz-juz yang lain. Sehingga akhirnya mereka bisa hafal Al-Quran Al-Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga akhirnya pesantren Hidayah ini mungkin beberapa waktu yang akan datang akan menelurkan, memunculkan para hafidhin dan hafidhat. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak dan para ibu sekalian, karena ini waktunya sudah agak malam juga ya. Saya ingin membacakan pantun-pantun saja dulu ya. Pantun-pantun kira-kira mau nggak? Dari Merak ke Bakahuni, naik kapal membelah laut. Belajarlah Al-Quran hingga mumpuni, umur bertambah tak perlu takut. Kapal berlayar di laut lepas, ombak berkejar tak pernah henti. Mengkaji Al-Quran tak pernah puas, pecinta Al-Quran sorga menanti. Turun di Lampung menuju Palembang, jalannya lurus tak ada gelombang. Janganlah ragu, janganlah bimbang, manfaat Quran pastikan datang. Saya itu punya rumus ya, rumus keberkahan Al-Quran. Rumusnya itu T sama dengan TT. T itu tidak tahu. Kalau TT itu tahu-tahu. Orang pada waktu mau ngapalin Quran nggak tahu buat apa ngapalin Quran itu ya. Tapi coba. Kalau sudah hafal Quran, ini Mbak siapa yang tadi kita dengarkan juga, nanti banyak tahu-taunya itu. Ya. Pada waktu anak-anak mulai menghafalkan Quran, dia tidak tahu. Bahkan mengerti artinya juga nggak tahu juga. Buat apa ngapalin Quran? Tapi anehnya itu banyak anak-anak kecil mau saja disuruh ngapalin Quran itu. Tapi nanti setelahnya bisa menghafalkan Quran, lanya dan bisa mengerti artinya, bisa akan tahu ya. Tahu-tahu ada yang mengajak untuk jadi imam, tahu-tahu ada orang yang mengajak menjadi guru. Tahu-tahu ada yang mendapatkan beasiswa karena menghafalkan Al-Quran. Tahu-tahu dia bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan itu adalah tidak akan pernah ada habis-habisnya. Tahu-tahunya itu nggak pernah habis-habis. Apa sebabnya? Karena orang kalau menyenangkan Gusti Allah, Allah akan menyenangkan orang itu. Itu saja rahasianya itu. Allah itu senang kalau direwangi. Allah itu senang apabila ayat-ayat sucinya kalamullah itu akhirnya disebarluaskan. Kan di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang datang dari Tuhanmu. Harus ditabligh.
Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh. Diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar supaya aku bisa memberikan tahdzir, inzar kepada siapa saja Al-Qur'an datang kepada mereka itu. Jadi, kalau seandainya kita itu belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, maka dia masuk di dalam komponen khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nah kalau seandainya begitu maka Allah itu akan menyenangi, akan mencintainya. Kalau Allah itu sudah mencintai seseorang maka Allah mempunyai cara tersendiri bagaimana menghormati orang-orang yang cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Pada ayat yang lain, pada hadis yang lain, Nabi pernah berkata, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat martabat dan derajatnya orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Di antaranya adalah dengan menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah bisa menghempaskan orang yang menistakan Al-Qur'an Al-Karim. Para hadirin hadirat sekalian, kalau orang menghafalkan Quran itu satu huruf, kata Nabi, man qara al-Qur'an, man qara harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasra bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa orangnya yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an itu dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan itu akan dilipat gandakan tergantung daripada niatnya, keikhlasannya, sampai sejauh mana keikhlasannya, sampai sejauh mana pengorbanannya. Allah akan memberikan banyak sekali pahala. Orang kalau ngapalin Quran, ya, ngapalin satu ayat saja itu perlu diulang-ulangi berkali-kali. Kalau satu ayat itu berisi 30 huruf, kalikan saja. Kalikan kalau seandainya dia menghafalkan satu ayat sampai 15 kali, sampai 20 kali. Kalikan saja berapa pahala yang bisa didapatkan. Jadi kalau ada orang, anak-anak hafal Quran, tapi tahu tuh nggak ngapal-ngapal, ya, tapi bilang saja saya sedang ingin memperbanyak dapat pahala. Padahal dia nggak hafal-hafal itu. Baik ya, lanjutnya, mentari sore hampir terbenam, cahaya temaram menyapa langit. Bacalah Quran di akhir malam, dapat pahala tidaklah sedikit. Mentari sore hendak pamitan, hari berganti setiap waktu. Jangan lupakan kitab Al-Quran. Di sorga nanti kita bertemu. Nah, seperti apa yang tadi Pak Kiai tadi ya, bagi Pak Haris itu. Kelapa sawit sepanjang jalan, menggapai langit sepanjang zaman. Perbanyaklah terus membaca Al-Quran sebelum nanti bertemu Tuhan. Janganlah kau bimbang, janganlah kau ragu, teruslah berjuang, menahan nafsu. Hafalkan Al-Quran, janganlah terburu. Banyak orang tua mencari menantu. Pokoknya jangan takutlah, pokoknya kalau sudah hafal Quran insya Allah ya. Banyak yang karena sekarang ini banyak ya. Rumah-rumah tahfidz banyak sekali itu. Membutuhkan para hufaz Al-Quran Karim. Ya, di Jawa Barat aja bahasa desa itu ada ya dari gubernur di Jawa Barat itu memberikan makrumah kepada mereka-mereka yang sedang menghafalkan Al-Quran ataupun mereka itu yang mengajarkan orang menghafalkan Al-Quran. Satu apa namanya itu? Satu bulan bisa 1 juta itu, bisa ribuan. Berarti Pemda Jawa Barat itu harus mengeluarkan sampai bermiliar-miliar dalam rangka seperti itu. Nah itu orang yang tadinya nggak tahu pada waktu menghafalkan Al-Quran, ternyata diajak untuk ya ikut bersama dengan program Sadesa ini. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, Al-Quran itu kitab yang penuh berkah. Dan itu diulang-ulangi di dalam Al-Quran sampai 4 kali. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab.
Wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalna mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Allah mengulang-ulangi sampai 4 kali itu berarti itu ya, kalau kita belajar tafsir, belajar ulumul Quran, kalau Allah itu berkali-kali memantapkan atau menegasikan satu hal, itu berarti persoalan itu menjadi penting yang harus kita. Nah sekarang para ulama ahli balaghah mengatakan kalau mubarakun ya, yang Jauharul Maknun, kalau seandainya ada isim nakirah, berarti maknanya tidak terbatas. Kalau mubarakun itu barokah, itu artinya banyaknya kebaikan pada sesuatu. Dan sesuatu kebaikan itu akan menetap pada dirinya sendiri. Maka berarti apabila keberkahan itu hinggap pada sesuatu, apakah orang, apakah umur, apakah zaman, apakah tempat, maka kebaikan itu akan akan menetap pada hal itu. Dan itu di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan tentang keberkahan daripada Al-Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Coba bagaimana itu keberkahan Masjidil Haram? Dahulu adalah satu daerah yang kering korontang. Ardi bi ardin ghairi dzi zar'an 'inda baitikal muharram. Tapi ternyata setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan akhirnya disitulah munculnya Mekah, munculnya Ka'bah, akhirnya dikunjungi miliaran orang. Kebaikannya banyak sekali itu. Begitu juga apalagi dengan adanya sumur Zam-Zam, sumur yang mubarak. Abu Dzar itu sampai 3 bulan nggak minum apa-apa, nggak makan apa-apa sebelumnya masuk Islam itu. 3 bulan hanya minum Zam-Zam saja, itu malah tambah gemuk, luar biasa. Tambah gemuk itu karena mubarak. Ya. Lalu kita lihat bahwa sumber daripada keberkahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kata orang yang memberikan tabaraka, mundak-mundak kebagusan. Mundak-mundak kebagusan. Udah ya. Jadi kalau keberkahan itu hinggap pada seseorang, maka orang itu akan disenangi oleh banyak orang. Diterima keberadaannya di masyarakatnya itu. Sebagaimana apa yang dirasakan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati. Nabi Isa itu pada waktu hidupnya, di mana saja Nabi Isa itu berjalan akan diikuti oleh banyak sekali. Sehingga akhirnya orang Yahudi mereka itu merasa pening dengan keberadaan begini, akhirnya kontak dengan salah seorang raja di Irak di sana, dan akhirnya mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Wah itu karena dianggapnya telah merubah tatanan kerajaan pada saat itu. Itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Begitu juga kalau seandainya keberkahan itu ada pada bumi seperti Masjidil Haram, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Mubarakan diulangi lagi. Begitu juga dengan Al-Masjidil Aqsa, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Keberkahan Masjidil Aqsa baik itu keberkahan yang bersifat hissi, fisik, yaitu berupa tanamannya bagus, banyak sekali watturi wa zaitun wa turi sinin wa tin wa zaitun di sana, ya, tanah yang sangat subur, yang subur. Itu yang lahiriah. Yang maknawiyah itu adalah banyaknya nabi-nabi dan para rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Nabi Daud di situ, Nabi Sulaiman di situ, Nabi Ibrahim di situ, Nabi Yakub di situ juga, Nabi Ishak di situ. Begitu juga Nabi Yusuf. Banyak sekali
nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan kita tahu ya, kedatangan satu nabi saja itu merupakan satu anugerah yang demikian besar. Demikian besar karena bisa memberikan pencerahan kepada orang yang ada di situ. Kalau seandainya keberkahan itu ada pada ilmu, ilmunya berkah. Kalau seandainya keberkahan itu pada umur, umurnya juga berkah. Imam Nawawi itu umurnya tidak sampai 60, hanya 50 saja itu. Tapi Imam Nawawi itu, Imam Nawawi ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi Al-Baghdadi itu sahib Al-Adhkar, sahib Syarah Muslim, begitu juga yang lain-lainnya itu semuanya Arba'in Nawawi itu semuanya berkah semua. Semuanya laku di pasar. Bahkan para ulama-ulama yang lain itu juga ikut memberikan syarahan kepada Arba'in Nawawi itu. Ya. Majmu' Syarah Muhadzab itu juga merupakan salah satu karya daripada Imam Nawawi yang sangat digandrungi di dalam mazhab Syafi'i itu. Baca juga Al-Adhkar itu juga demikian, Riyadhus Shalihin itu juga begitu. Pokoknya apa-apa semuanya itu semuanya keberkahan. Ya. Jadi betapa Imam Nawawi walaupun tidak punya istri, tidak punya anak, tapi yang penting punya ilmu yang manfaat. Setiap orang yang belajar Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Syarah Muslim dan lain sebagainya, maka Imam Nawawi mendapatkan curahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ilmunya yang bermanfaat. Nah sekarang umur itu juga begitu. Umurnya mungkin sebentar, umurnya mungkin tidak begitu panjang, tapi karyanya banyak sekali. Kita lihat ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi nabi dan menjadi rasul itu hanya 23 tahun saja. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah Nabi Muhammad SAW itu berhasil membuat satu revolusi dalam kehidupan. Baik revolusi dalam bidang akhlak, revolusi dalam bidang akidah, revolusi dalam bidang ilmu pengetahuan, revolusi di dalam budaya, revolusi dalam berbagai macam segi-segi kehidupan itu. Orang-orang Mekah, orang-orang Arab, awalnya itu adalah ummiyin, tapi setelahnya itu menjadi para pakar-pakar ilmu pengetahuan. Bukan saja ilmu pengetahuan Arabi, ilmu Islami, tapi juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain-lainnya itu. Menjadi orang-orang yang sangat rakus terhadap ilmu pengetahuan. Bisa menciptakan peradaban, bisa menciptakan gelombang, ya, kemajuan dalam bidang dunia dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dari segi akhlak, yang tadinya mereka itu adalah orang-orang berada zaman jahiliyah. Akhlak kita tahu sendiri, hampir semua kamus kemaksiatan itu ada semua pada saat itu. Tapi begitu itu kemudian apa? Mereka itu berbalik menjadi pahlawan-pahlawan yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang ada. Begitu juga dalam bidang keilmuan, ya. Coba semua ilmu-ilmu keislaman itu datang yang bergerak itu. Itu karena Al-Quran Al-Karim itu saja itu. Kita tahu Kanjeng Nabi diberi kesempatan 23 tahun. Apa hasilnya itu? Pertama yang paling puncak itu adalah dikembalikannya lagi. Atau kembalinya kota Mekah itu ke pangkuan kaum muslimin setelahnya beratus-ratus tahun itu mereka dikangkangi oleh orang-orang yang musyrikin, orang-orang kafirin. Sehingga kita tahu di sekeliling Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala mereka tancapkan di sekitar. Tapi setelahnya itu Nabi Muhammad berhasil untuk bisa menguasai tanah Mekah itu tanpa ada satu tetes darah pun yang digulangkan harinya. Ini adalah merupakan keberhasilan, ya. Karena Nabi itu setiap saatnya itu semua terisi dengan amal-amal yang soleh. Ya kalau tidak apa-apa gitu yang keluar dari Nabi itulah adalah astagfirullah, subhanallah ya. Nabi istighfar kalau satu kali dudukan aja lebih dari 100 kali kok. Artinya Nabi itu hembusan nafasnya itu semuanya itu mengandung pahala semuanya itu. Kalau tidak mengajarkan menjadi
Imam kalau tidak ya berfatwa, kalau tidak ya macam-macam lah. Itu adalah merupakan salah satu waktu. Dan kemudian puncaknya lagi adalah turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu para hadirin hadirat sekalian adalah kalamullah. Allah itu menghargai kalamnya juga. Itu kalamnya sendiri. Allah menempatkan Al-Quran itu pertama di Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Dijaga dengan ketat. La Qur'anun karimun fi kitab la yamassu illal mutahhar. Sudah. Sebelum Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia, semua jalan-jalan yang biasa dilalui oleh jalan-jalan yang bisa dilalui oleh wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala ataupun rahasia-rahasia dari apa yang terjadi di alam semesta ini atau di bumi ini biasanya dahulu ditongkrongin oleh banyak jin-jin, setan-setan untuk mencari kabar-kabar langit. Oleh Allah semuanya disterilisasi, disterilkan, tidak boleh ada. Inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila ar-rusyd fa amanna bihi wa lan nusyrik wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma ittakhadha sahibatan wa la walada wa annahu kana yaqulu safinu 'ala Allah syadada wa anna lamasna as-samaa'a faj'alna muliyat harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ada lis-sam' faman yastami' lana yajid lahu shihabar rasad. Itu ada api-api yang akan melabrak mereka itu. Itu caranya Allah itu menghormati kalamnya sendiri itu. Begitu juga kalau seandainya pada waktu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz menuju ke sama'id dunya, semuanya itu dipenuhi dengan jutaan para malaikat yang mengikuti. Inna anzalna fi lailatul qadr khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun. Itu subhanallah, ibaratnya pengantin yang diikuti oleh jutaan para malaikat. Sehingga para ulama itu kan memberikan satu penafsiran kalau seandainya ada Lailatul Qadar maka paginya itu matahari tidak begitu terang. Karena apa? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Begitu juga pada waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-An'am, itu ada sekitar 70.000 malaikat itu mengiringi turunnya surah Al-An'am. Itu surah Al-An'am. Itu caranya Allah Subhanahu wa taala itu adalah menghormati kalamnya sendiri. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala timing ataupun waktu penurunannya yang memilihkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Qur'an adalah kitab yang agung, kitab suci yang agung, diturunkan pada malam yang agung, dibawa oleh malaikat yang agung yaitu malaikat Jibril yang disebutkan di dalam surah An-Najm, dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu anhu in huwa illa wahyu 'allamu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Kemudian diserahkan, diturunkan kepada Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena yang membawa risalah Islamnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad adalah orang yang dipercaya oleh Allah untuk melestarikan nilai-nilainya melalui Al-Quran Al-Karim. Jadilah Nabi Muhammad menjadi Nabi yang prestasinya itu luar biasa. Sampai Nabi Musa alaihissalam itu juga merasa terkalahkan. Itu ada Nabi setelahnya datang dari saya, yang lebih akhir daripada saya, mempunyai pengikut yang jauh lebih banyak daripada pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Muhammad. Yaitu karena Al-Quran Al-Karim. Dan itu tidak sampai berhenti di situ saja. Itu didikannya Nabi yang merupakan umatnya Nabi Muhammad, khususnya pada abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga. Itu dianggap sebagai, disebutkan di dalam Al-Quran sendiri,
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, itu khairu ummatin ukhrijat lin-nas, dan Nabi menyatakan bahwa khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Itu sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Satu abad yang pertama, generasi setelahnya dan generasi setelahnya sampai 300 tahun menjadi generasi yang paling unggul di muka bumi ini. Dan itu adalah karena berkah daripada Al-Quran Al-Karim, dan kemudian juga keberkahan orang yang membawanya adalah orang Nabi yang hebat, ya. Dan kemudian pada saat Al-Quran turun, itu semuanya itu selalu dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menentukan hari ini yang harus turun ada ayatnya ini. Nanti untuk sana ayatnya ini, yaitu jadi keberhasilan dakwah Islamiyah pada masa Nabi itu adalah karena rumusan atau materi dakwahnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Materinya itu. Kemudian yang membawa dakwah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemudian yang berhak untuk menurunkan ayat apa saja yang diturunkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tiga kekuatan inilah trisulanya itu akhirnya menjadikan Al-Quran bisa diterima di masyarakat. Al-Quran bisa menciptakan perubahan yang sangat signifikan. Perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan bangsa Arab pada saat itu. Dan kemudian Al-Quran bahasa akhirnya. Sampai sekarang Al-Quran itu keberkahannya nggak pernah berhenti. Banyak orang yang mereka diuntungkan oleh Al-Quran Al-Karim. Hampir seluruh mahasiswa, banyak sekali mahasiswa, terutama yang di IAT ya. Di sini ada IAT yang ada itu. Yang dicari itu adalah judul-judul yang berkaitan dengan Al-Quran. Coba. Al-Quran masih tetap bisa memberikan supply energi, supply buah pemikiran. Banyak sekali sekarang itu anak-anak mahasiswa yang menulis satu disertasi ataupun tesis ataupun skripsi itu dari Al-Quran saja itu. Al-Farah wal Marah fil Quran. Cuma itu aja dapat tesis, dapat MA juga. Al-Kufru fil Quran dapat doktor. Kemudian al-ayat fil Quran dapat. Ternyata masih bisa memberikan umpan-umpan kepada masyarakat. Umpan-umpan sampai pada saat sekarang ini. Dan masih banyak sekali ya rahasia-rahasia yang ada di balik teks-teks ayat suci Al-Quran yang masih belum diketahui oleh masyarakat sampai saat ini. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu sangat percaya sekali dalam hal ini bahwa Al-Quran itu adalah dhahrun wa batunun, kulli dhahrun haddun wa matla'un. Likulli ayatin dhahrun wa batunun. Jadi Imam Ghazali pemahaman terhadap ayat itu ada pemahaman yang bersifat lahiriah, literal, tapi ada juga yang pemahaman yang diambilkan di balik literal. Ayat suci Al-Quran itu saja itu. Wah, itu lebih jauh lagi. Jauh lagi lebih banyak lagi. Itu lihat di dalam Ihya Ulumuddin seperti itu ya. Jadi semakin orang itu semakin banyak ilmunya akan semakin melihat Al-Quran itu semakin mendalam. Dan itu dia. Nah, sekarang saja kalau yang berkaitan dengan sains dan teknologi ya. Sains dan teknologi itu masih banyak sekali ayat suci Al-Quran. Ayat Quran yang berkaitan dengan sains dan teknologi itu ada sekitar 700 ayat. Ada ilmu bihar, ada ilmu sama, ilmu ard. Coba kalau seandainya ayat suci Al-Quran. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Kayfa itu berarti menunjukkan Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk berpikir bagaimana, kenapa? Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaina wa zayyana wa ma laha min furuj. Itu kalau seandainya sunan kauniyah itu kita terus zoom terus itu, maka itu tidak akan berarti. Padahal Allah itu menantang kepada kita sekalian, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun.
Pada ayat yang lain, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq wa lam yaktubu rabbuka annahu ala kulli syai'in syahid. Ada satu cerita kecil ya. Ada seorang pemikir dari Kanada itu ingin sekali menghempaskan Al-Quran. Menghempaskan Al-Quran. Artinya karena beliau adalah seorang penginjil ya di Kanada di sana. Akhirnya pada waktu membaca surat Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu. Kenapa sih Abu Lahab pada waktu ayat suci Al-Quran itu turun kok nggak pernah merasakan dirinya harus masuk Islam? Coba. Itu yang menyebabkan pemikir dari pemikir dari Kanada itu akhirnya masuk Islam. Ya kenapa kok sudah ada tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Itu sampai 10 tahun. Kok Abu Lahab enggak pernah mempunyai niat sedikit pun untuk bisa iman kepada Allah walaupun eto-etoan. Kalau seandainya saja Abu Lahab itu masuk Islam, hancur itu ayat itu. Berarti apa yang dikatakan oleh Allah itu tidak benar tuh. Buktinya Abu Lahab masuk Islam kok. Ya. Bayangan saya itu ya. Ketika Abu Lahab masih hidup, banyak orang baca tabbat yada abi lahab wa tab. Mungkin Abu Lahabnya masih ketawa-ketawa begitu aja tuh, ya. Ketawa-ketawa, senyum-senyum aja. Tidak merasakan bahwa itu adalah merupakan untuk dirinya sendiri. Itu kehebatan daripada Al-Quran. Bahwa Al-Quran memantapkan Abu Lahab itu adalah, wa mar'atuhu adalah merupakan calon-calon penghuni neraka. Tapi kok akhirnya tidak bisa masuk ke dalam Islam. Itu menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran Al-Karim. Ini adalah akhirnya orang dari Kanada itu masuk Islam hanya karena itu. Dan banyak sekali, ya Maurice Bucaille, orang dari Perancis, itu meneliti tentang langit, alam semesta begitu. Beliau adalah orang ahli dalam bidang sains dan teknologi. Akhirnya masuk Islam gara-gara melihat apa namanya. Banyak orang yang mengadakan satu eksperimen. Ada 10 pasien. Pasien yang bukan non-muslim. Ya. Sama-sama 10 pasien, ini pasien muslim. Pasien yang satu itu didengarkan ayat suci Al-Quran. Yang satu tidak dibenarkan, yang satu mungkin dangdut atau apa, rock and roll ataupun blues atau yang lain-lain. Itu yang lebih cepat sembuhnya adalah pasien yang mendapatkan mendengarkan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Ternyata ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Akhirnya hasil daripada penemuan-penemuan itu seperti akhirnya banyak juga yang masuk Islam. Begitu juga bahwa di dalam ayat suci Al-Quran ada iddatul mar'ah mutawaffa'anha zawjah itu sampai 40 arba. Walladzina tawaffawna minkum wa azwaja yatarabbasna bi anfusihim arba'ata asyhur wa asyra. 4 bulan 10 hari. Kemudian ada orang yang melakukan satu penelitian, orang Yahudi sendiri itu. Dan itu sudah viral di mana-mana ya. Mengadakan satu penelitian perkampungan kaum muslim dan perkampungan orang yang non-muslim. Ternyata setelahnya diteliti, ternyata anak-anak perkampungan yang non-muslim itu anak-anaknya nggak jelas itu. Siapa ayahnya itu? Campuran. Itu anak campuran. Setelahnya dilihat bagaimana kandungan rahim seorang perempuan muslim dan ternyata apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar. Itu masih belum selesai. Kalau seandainya kita melihat langit, benda-benda langit, kemudian flora dan fauna, kemudian kita teliti lebih lanjut lagi, maka sampai hari kiamat pun kekayaan Al-Quran itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Oleh karena itulah maka marilah kita bersama para pemuda di sini dan dimanapun juga di Al-Hidayah, teruskan menghafalkan Al-Quran, teruskan mentadabbur ayat suci Al-Quran, teruskan meneliti ayat suci Al-Quran dari berbagai macam sisinya. Apakah dari segi lugah Arabiyah, apakah dari segi
apakah dari sains dan teknologi juga, apakah dari segi hukum-hukumnya, ataupun dari segi mukjizat dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu hal yang sangat bagus sekali. Jadi benarlah Allah Ta'ala berfirman, sanurim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sanurim pakai sin, bukan saufa. Sanurim ayatina fil afaqi. Itu baru bisa diketahui manakala orang itu bergerak untuk melakukan penelitian. Silakan orang dokter meneliti tentang kedokteran di dalam Al-Quran. Orang yang antariksa silakan meneliti tentang antariksa di dalam Al-Quran. Mereka yang ahli pertanian bisa tahu bagaimana pertanian di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Dan itu saya kira kalau seandainya hal itu bisa ditindaklanjuti, maka itu merupakan salah satu dakwah melalui ayat suci Al-Quran. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya sebentar lagi juga harus kembali lagi ke Cirebon. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'aqd wa tanfarju bihil qurratullahi bil hawajitul al birraqaib husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadil kalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima nasirul haqq bil haqq wal hadi rasul mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعظمه ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرب بالعافية غدونا وآصنا واجعل رحمتك مسير واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعدنا في هذه الدنيا من موجبات الندام يوم القيامة. اللهم خف عنا ثقل الأوزار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار برحمتك يا عز الغفار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين لا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا. اللهم إنا عبيدك بنو إيمان ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم سميت بنفسك نسألك به علمت وحتى من خلقك استأثرت به في علم لكم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر. اللهم إنا نسأل إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومصاحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل الخير. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ولا تضيع وإياهم من أهل الشر. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.